Halo semuanya, apa kabar nih? Pasti sehat semua kan? Kembali lagi di channel gua Pega Kiswanto. Di video kali ini gua bakal bahas film Thailand yang berjudul Girl From Nowhere Season 2. Kembalinya Nano gadis misterius. Kali ini gua bakal bahas untuk episode 1. Tanpa berlama-lama, mending langsung aja masuk ke pembahasan isi videonya. Tapi seperti biasanya, sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu tiap kali gua update. Scene diawali dengan sebuah gambaran USG dan seorang gadis yang berjalan dengan kondisi perutnya yang sedang hamil besar. Kemudian muncul gadis cantik yang bernama Nano. Iya, gadis misterius tapi aneh. Kini cerita sesungguhnya baru dimulai. Nano berada di depan kelas dan sekolah barunya. Seperti biasanya, dia memperkenalkan dirinya. Lalu guru tersebut menyuruhnya untuk duduk. Cheng dan Nanai berbicara berbisik seperti Cheng menantang Nanai bisakah dia mendapatkan Nano seperti gadis-gadis lainnya. Kemudian ada seorang gadis di samping Nano bernama Lakmi. Dia memberitahu Nano kalau Nanai adalah kandidat ketua OSIS selanjutnya. Tapi Lakmi juga memberitahu jangan sampai jatuh cinta padanya, karena Nanai sudah menghamili banyak gadis. Seperti yang kita ketahui, Nano sangat suka sekali tantangan, makanya dia akan memulai semuanya dari sini. Di jam istirahat, Nano dan Nanai langsung makan bersama di kantin sekolah. Cheng yang menyadari itu, ia langsung pergi ke tempatnya Lakmi dan Pin karena tidak ingin mengganggu mereka berdua. Kemudian Cheng membuat sebuah taruhan kepada teman-teman kelasnya. Berapa cepat Nanai bisa meniduri Nano dengan taruhan per orang 500 baht, dan siapapun yang bisa menebaknya adalah yang menjadi pemenang. Pertaruhan dimulai ketika Nano dan Nanai duduk di sebuah kursi lalu pergi. Di hari pertama, Cheng dan Nanai sedang melakukan latihan judo di sekolahnya. Di hari kedua, Nanai melakukan pemotretan. Dan di hari ketiga, Cheng masih sibuk dengan memintai teman-temannya uang untuk taruhan. Scene berganti di sebuah toilet sekolah, di mana ada seorang gadis yang sedang mual. Lalu ia keluar dan memberitahu Nano kalau teman-temannya di luar sedang melakukan taruhan untuknya, yang artinya bisa berapa hari mereka akan melakukan adegan mantap-mantap. Dan gadis itu juga memberitahu Nano untuk tidak bersama Nanai. Namun ya seperti biasanya yang gua bilang tadi, Nano suka tantangan dan membongkar aib orang. By the way, gadis tadi bernama Pet, gadis di awal scene yang perutnya hamil. Dia adalah mantan pacar Nanai yang dihamilinya dan tidak ada pertanggungjawaban. Akhirnya tepat 3 hari 3 jam dan 33 menit, Nano dan Nanai melakukan adegan mantap-mantap di sebuah ruangan di sekolahnya. Ketika Cheng membuka sedikit kerah atas Nanai dan melihat bekas cupangan yang artinya mereka berdua sudah melakukan aksinya. Dan Nanai memberitahu Cheng bahwa saat itu ia melakukan aksinya 3 hari 3 jam 33 menit, yang artinya merupakan aksi tercepat yang Nanai lakukan dengan banyak gadis. Scene berlanjut ketika mereka sedang melakukan perhitungan nama siapa yang bakal menjadi pemenang di taruhan itu. Tiba-tiba saja Nano muncul di hadapan mereka. Bahkan dengan secara mengejutkan, Nano menjadi pemenang taruhan tersebut. Impresif. Di sini Nano berkata pada Nanai, siapa yang sebenarnya yang dipermainkan? Dan Nano pun pergi. Di tempat pelatihan judo, Nanai begitu lemas dan bahkan Cheng mengejeknya dengan berkata kalau Nanai terlalu banyak bermain. Ngerti kan maksudnya? Yap, gak usah dibahas, kita langsung ganti scene aja. Scene berganti di toilet saat Nanai sudah selesai latihan judo. Nanai mendadak mual, lalu tiba-tiba saja Nano datang. Nanai memaksa Nano untuk melakukan adegan mantap-mantap lagi. Nano hanya diam saja dan ternyata anunya si Nanai tidak ingin bangun ketika melakukan itu. Di luar, Nanai berkata jika dirinya ingin putus dengan Nano. Nano menangis dan Nano memohon karena tidak ingin putus dengan Nanai. Namun secara mendadak, dia mengeluarkan tawa misteriusnya dan membalikan semua kata-kata Nanai, yang dimana Nano mengatakan jika dirinya hanyalah sebuah objek. Dan Nano berkata setelah kejadian itu Nanai akan merasakan sesuatu. Cerita berlanjut ketika Nano sedang makan di kantin. Lalu Pet mendekatinya dan berkata jika Nano tidak seperti gadis lainnya. Di sini ketika Nanai berada di kamar mandi, Cheng membuat Nanai terkejut dan dengan tertawa ketika Cheng melihat anunya si Nanai yang mulai mengecil. Di suatu hari Nanai melakukan adegan mantap-mantap lagi di lokasi yang sama dengan gadis lainnya. Namun saat ketika Nanai membuka bajunya, gadis itu berteriak dan pergi. Nanai turun dari tangga rumahnya menuju meja makan. Di sana ayahnya mengatakan sesuatu kepada Nanai dan menyuruhnya untuk pergi ke dokter. Namun Nanai bersikeras tidak ingin pergi ke dokter dan tidak sakit sama sekali. Dan pertengkaran kecil pun terjadi. Keesokan harinya, di kelas gadis yang akan melakukan adegan itu bersama Nanai mengatakan bahwa perutnya Nanai membesar. Dengan basa-basi, Cheng bertanya kepada Nanai, dirinya datang lebih awal. Namun secara mendadak,
Nanai mual dan berlari ke jendela yang ada di sekolah itu. Di toilet, Nanai menatap dirinya dan melihat jika perutnya semakin membesar. Di sini, Nanai melakukan pemotretan lagi. Di saat sesi potret, datang seorang gadis yang memberinya minum. Dan seperti biasa, mereka pergi ke toilet dan melakukan adegan mantap-mantap lagi. Namun seperti biasanya, gadis itu berteriak setelah melihat bagian perutnya Nanai. Suatu hari, Nanai memeriksakan perutnya ke dokter. Dan dokter mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Nanai terkejut bagaimana mungkin dirinya bisa hamil, karena dia adalah seorang laki-laki, bukan manusia jadi-jadian. By the way, anak yang dikandung Nanai adalah perempuan. Keesokan harinya, saat Nanai pergi ke sekolah, terjadi pertengkaran kecil antara Cheng dan Nanai. Namun secara tidak sengaja, Nanai mengatakan kalau dirinya tidak sakit sama sekali, tapi sedang hamil. Pernyataan Nanai menggemparkan sekolah, dan videonya tersebar luas. Semakin hari perut Nanai pun semakin membesar. Pada suatu malam, Nanai diam dan berhalusinasi. Semua gadis yang pernah dia pakai muncul untuk meminta pertanggungjawabannya. Keesokan harinya, Nanai pergi ke sekolah untuk mengambil beberapa buku paketnya. Dan segera pulang, namun saat keluar, ia bertemu dengan Nano. Namun setelah mendengar Nano berbicara, Nanai langsung pergi. Di kamar, Nanai membuka sebuah buku majalah yang ada gambar dirinya. Namun setelah itu, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah ayah dan ibunya Nanai. Setelah terjadi pertengkaran kecil, Nanai pindah ke sebuah rumah yang hanya ada dirinya saja. Di sana ia mencoba untuk membunuh bayinya dengan cara meminum obat. Namun cara itu gagal. Ketika ia akan membunuh bayi dengan menggunakan pisau, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintunya. Namun setelah ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Namun terlihat seorang gadis yang sudah hampir menghilang di gerbang rumah itu. Saat akan masuk ke dalam rumah, Nanai menginjak sebuah kertas yang bertuliskan bagaimana bisa hamil. Siang itu Nano sedang berjalan pulang di pintu gerbang sekolah. Namun dihadang oleh Nanai yang sudah berdandan seperti layaknya perempuan. Nano bertanya, jadi begini penampilanmu sekarang? Nano juga mengingatkan kata-kata Nanai saat itu, seperti ini santai kita nikmati. Lalu Nano pun pergi. Scene berganti ketika Nanai melihat Pet dan meminta maaf padanya karena tidak bertanggung jawab. Namun Pet sudah lama memaafkan Nanai dan Pet sudah menerima semuanya. Hingga suatu hari Pet pun melahirkan anaknya. Hari itu Nanai berencana akan membunuh anaknya dan dokter itu berhasil menyuntiknya. Namun mendadak Nano datang. Namun ternyata itu hanya seperti bayangan saja. Atau mungkin emang Nano beneran. Karena yang kita tahu Nano adalah gadis misterius, aneh dan selalu ada secara tiba-tiba. Ketika Nanai terbangun, dokter memberikan anaknya. Anak yang dilahirkan oleh Nanai tidak mati. Dan dokter berkata, jika kau ingin membunuhnya, kau saja yang melakukannya. Di rumah itu, Nanai tertidur dan melamun sembari mengumpulkan nyawa dan niat untuk membunuh anaknya itu. Namun saat Nanai akan melakukan hal itu, dia tidak sanggup sama sekali dan malah tidak tega. Dan disitulah pertama kalinya Nanai memberinya ASI. Saat Nanai memberinya ASI, pintunya ada yang mengetuk dan ternyata itu adalah Nano. Di situ, Nanai ingin sekali Nano kembali padanya. Namun Nano mengatakan kalau dirinya tidak bisa kembali. Dan itu lebih baik untuk semua perbuatan yang Nanai lakukan pada banyak gadis. Lalu Nano menutup pintunya dan pergi. Ketika kaki Nano perlahan maju, ia melihat foto dirinya yang sudah dicoret dan film pun berakhir. Jadi pesan di episode 1 ini, jangan pernah mempermainkan siapapun jika kalian tidak ingin mendapatkan balasan yang akan kalian terima. Karena sesungguhnya karma itu ada. Bagaimana menurut kalian di episode pertama ini? Kalau kalian suka, tulis ya di kolom komentar. Setelah itu akan ada pembahasan episode 2 kalau rame. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang.